Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bagong Cerpen. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cerita Horor Mudik Terseram Jakarta ke Semarang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, jalan tol dari Jakarta menuju Semarang dipenuhi kendaraan yang nyaris tidak bergerak. Klakson bersahutan, membuat suasana semakin sumpek. Di dalam sebuah mobil MPV, Pak Dedi, seorang pria paruh-baya, mengemudi dengan sabar. Di sebelahnya, Bu Maya, istrinya, memeriksa rute alternatif di peta digital sambil sesekali menenangkan Rara, putri mereka yang duduk di kursi belakang. "Ayah, kapan sampainya?" "Rara capek," keluh gadis kecil itu sambil memeluk boneka favoritnya. "Sabarlah, nak. Kalau lewat tol begini, bisa sampai pagi," jawab Pak Dedi sambil mengusap wajahnya yang lelah. Setelah beberapa jam tanpa kemajuan berarti, mereka memutuskan untuk keluar dari tol di rest area terdekat. Di sana seorang pria tua penjaga kios bensin eceran mendekati mobil mereka. "Maset ya, Pak. Kalau mau cepat sampai Semarang, lewat jalan kecil di belakang sini aja. Sepi, nggak ada hambatan," kata pria itu sambil menunjuk jalan gelap di samping kiosnya. Pak Dedi ragu sejenak. Jalan itu terlihat sunyi, tanpa lampu penerangan sama sekali. Namun dorongan untuk cepat sampai membuatnya akhirnya mengikuti saran si penjaga kios. "Yakin, Mas? Ini aman kan?" tanya Bu Maya. "Tenang, Bu. Jalannya memang sepi, tapi bakal tembus ke jalur utama lagi. Banyak orang lewat sini," jawab pria itu meyakinkan. Tanpa berpikir panjang, Pak Dedi memutar setir ke jalan yang ditunjukkan. Mobil mulai memasuki area yang lebih gelap dan sunyi, meninggalkan gemerlap lampu rest area di belakang mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mobil perlahan melaju ke jalan kecil yang gelap gulita. Tidak ada penerangan jalan, hanya sinar lampu mobil yang menembus pekatnya malam. Di kiri dan kanan hutan lebat menjulang, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di balik kegelapan. "Rara, tidurlah dulu. Biar nanti kalau sampai, kamu segar," ucap Bu Maya lembut. Sambil menoleh ke belakang, Rara mengangguk pelan, tapi matanya tetap memandangi jendela samping. "Hutan ini aneh, Bu. Kok kayak ada yang gerak-gerak di balik pohon?" katanya polos. Bu Maya menoleh cepat ke arah yang ditunjuk putrinya, namun hanya kegelapan yang terlihat. Ia menenangkan diri dan menjawab, "Itu cuma bayangan pohon. Nak, nggak usah dipikirin." Pak Dedi menyalakan radio untuk menghilangkan suasana canggung. Namun semua saluran hanya menghasilkan suara gemerisik. Ia mematikan radio dan menggenggam setir lebih erat. "Aneh ya, kok jalannya jadi begini? Tadi katanya tembus ke jalur utama," gumam Pak Dedi, mencoba memecah keheningan. Jalan yang semula beraspal berubah menjadi berbatu, membuat mobil sedikit terguncang. Hawa dingin perlahan menyelimuti kabin, meski AC sudah dimatikan. "Pak, kita beneran di jalur yang benar kan?" tanya Bu Maya, nada suaranya mulai khawatir. Pak Dedi mengangguk pelan, meski dalam hati ia mulai meragukan keputusan mereka. Ia melirik GPS di dashboard, tapi layar hanya menampilkan tulisan "Error, no signal, daughter." Di tengah kebisuan, suara Rara memecah ketegangan. "Ayah, di depan ada yang berdiri." Pak Dedi mengerem mendadak. Dari kejauhan, tampak seseorang berdiri di tengah jalan. Tubuhnya membelakangi mereka, mengenakan pakaian lusuh. "Apa itu orang?" tanya Bu Maya dengan suara bergetar. Pak Dedi membunyikan klakson beberapa kali, tetapi sosok itu tidak bergerak sedikit pun. Mobil tetap diam, dan waktu terasa melambat. "Pak, balik aja." "Aku nggak enak hati," desak Bu Maya. Namun sebelum Pak Dedi sempat berbuat apa-apa, sosok itu tiba-tiba menghilang. Mobil melaju semakin dalam ke dalam hutan. Jalannya semakin sempit dan berkelok-kelok. Suara deru mesin mobil dan langkah kaki hutan yang tenang mulai saling bersaing, menciptakan atmosfer yang aneh.
Meskipun Rara sudah terlelap di kursi belakang, keheningan itu terasa menekan bagi Bu Maya dan Pak Dedi. Mereka tidak bisa menghindari perasaan aneh yang mulai merayapi pikiran mereka. Pak Dedi menatap GPS di dashboard tapi hanya ada layar hitam. Tidak ada sinyal. Bahkan peta yang biasa menuntun mereka hilang begitu saja. Ia menggigit bibirnya dan memandang ke depan, berusaha mengingat jalan yang dilalui. "Di mana, Pak?" Enggak ada sinyal. Tanya Bu Maya, nada suaranya sedikit cemas. "Kayaknya sinyalnya hilang. Tapi jalan ini seharusnya benar, kan?" "Tidak jauh dari Semarang," jawab Pak Dedi. Meskipun keraguan mulai menyelinap ke dalam dirinya, suara gemerisik dari pepohonan semakin keras. Seperti ada yang berjalan atau bergerak di antara ranting-ranting itu. Pak Dedi mencoba menenangkan diri dan mengeraskan musik radio yang diputar. Namun hanya ada suara statik yang menusuk telinga. "Tapi kok makin lama makin aneh ya, Pak?" kata Bu Maya lagi, dengan suara yang semakin terburu-buru. Pak Dedi memandang ke kiri dan kanan, tetapi hanya ada kegelapan pekat yang tak bisa ditembus lampu mobil. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari kursi belakang. Mereka menoleh ke Rara, yang matanya setengah terpejam. "Ada apa, Nak?" "Kok ketawa?" tanya Bu Maya. Rara membuka matanya dan menatap keluar jendela. "Itu Ayah, ada yang melambaikan tangan," katanya sambil menunjuk ke arah pohon besar yang menjulang tinggi di sisi jalan. Pak Dedi menoleh, tetapi tidak melihat apapun selain bayangan gelap. "Enggak ada siapa-siapa, Nak. Itu cuma pohon," jawab Pak Dedi, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya, namun Rara terus menatap ke arah yang sama. "Tapi itu ada, Ayah." Dia melambaikan tangan kayak minta tolong. Bu Maya merasa tengkuknya merinding. Ia mencoba menenangkan Rara, tapi hatinya mulai tak tenang. "Sudahlah, Nak, mungkin cuma imajinasimu." Mobil terus melaju, tetapi keheningan semakin mencekam. Pak Dedi mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suara hutan semakin keras, seolah semakin dekat dengan mereka. Ada rasa seperti diikuti meskipun mereka tidak melihat apapun di sekitar. Hawa dingin merayap perlahan, menambah ketegangan dalam mobil. Tiba-tiba, sebuah suara dari luar mobil terdengar. Jelas suara langkah, kaki yang berat dan teratur, seakan mengiringi mereka dari belakang. Pak Dedi menoleh ke kaca spion, namun tidak melihat apapun selain kegelapan. "Apa itu?" tanya Bu Maya dengan suara bergetar. "Aku juga nggak tahu," jawab Pak Dedi, tubuhnya terasa kaku. Rara, yang sebelumnya terdiam, tiba-tiba kembali berbicara. "Ayah, ada yang ikut naik ke mobil kita." Pak Dedi menoleh seketika, wajahnya pucat. Namun di dalam mobil hanya ada mereka bertiga. Keanehan semakin terasa. Namun di depan masih tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya kesunyian. Hutan yang semakin menekan. Bagian 2 keanehan awal, lanjutan. Mobil terus melaju, namun ketegangan dalam kabin semakin memuncak. Suara gemerisik dari pepohonan semakin terdengar jelas, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak di sekitar mereka. Bu Maya memandang keluar jendela, mencoba mencari petunjuk apapun yang bisa menjelaskan suara itu. Tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan. "Pak, kita mana harus berhenti? Aku nggak tahan lagi," kata Bu Maya, suaranya bergetar. Pak Dedi menatap jalan di depan, matanya mulai kabur karena rasa cemas yang menyelimuti. Tapi nggak ada tempat untuk berhenti, Maya. Jalannya sempit banget. Tiba-tiba Rara kembali berbicara dengan suara serius. "Ayah, ada yang di depan." Pak Dedi menekan rem, memperlambat laju mobil, dan menoleh ke arah yang ditunjuk Rara. Di kejauhan, tampak sebuah sosok tinggi dan kurus berdiri di tengah jalan. Wajahnya tak terlihat jelas, hanya bayangan hitam yang samar. Namun tubuhnya bergetar seperti tertiup angin yang sangat kencang. "Apa itu?" gumam Bu Maya. Suaranya hampir tak terdengar. Pak Dedi mengerutkan kening, mencoba mengidentifikasi sosok itu. Ia melajukan mobil sedikit lebih dekat, berharap sosok tersebut akan bergerak atau menghindar. Namun sosok itu tidak bergeming. "Sudah, Pak, jangan terlalu dekat," teriak Bu Maya, tetapi sudah terlambat. Pak Dedi sudah menurunkan kaca jendela mobil untuk melambaikan tangan, berharap sosok itu bisa melihat mereka dan memberi jalan. Namun saat kaca mobil turun, angin dingin langsung masuk,
membuat suasana semakin mencekam. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar semakin jelas, seakan mendekat dengan cepat. Pak Dedi merasakan perasaan aneh yang semakin menekan. Maya, jangan panik. Aku akan terus jalan. Kita harus terus maju. Tetapi tiba-tiba, sosok di depan mereka mengangkat tangan kiri dengan gerakan lambat. Seperti melambaikan tangan, Pak Dedi yang sudah siap melaju tiba-tiba terhenti. Seperti terhipnotis, ia tak bisa menarik gas. Bahkan matanya terasa seperti terpaku pada sosok itu. Apa yang dia lakukan? Tanya Bu Maya, suaranya hampir berbisik. Seakan takut suaranya akan memecah keheningan yang mencekam. Rara kembali berbicara dengan suara yang lebih serius. Dia mau masuk ke mobil kita, Ayah. Dia bilang bantu aku. Pak Dedi langsung menoleh dengan cepat ke belakang, memastikan Rara tidak sedang berkhayal. Tapi anak itu benar-benar melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Rara kembali melanjutkan, oh tolong bantu dia. Pak Dedi mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Tidak ada yang perlu dibantu, nak. Itu bukan orang yang harus kita bantu, kata Pak Dedi dengan suara gemetar, hampir berteriak. Sosok itu semakin mendekat. Langkahnya terdengar semakin jelas di antara kesunyian hutan. Namun sebelum mereka tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja, tanpa jejak, seakan ditelan kegelapan. Apa itu? Bu Maya mulai menangis kecil. Tangannya gemetar, merasa cemas dan ketakutan. Rara yang melihat kejadian itu hanya bisa diam, matanya menatap kosong keluar jendela. Dia pergi, tapi dia bilang akan kembali. Pak Dedi tak bisa lagi berkata-kata. Hatinya berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Ia menatap ke depan, mencari petunjuk tentang jalan keluar, tetapi hanya ada kegelapan yang menekan mereka. Mobil pun terus melaju, meskipun rasanya semakin berat untuk meneruskan perjalanan. Suara gemerisik di sekitar mereka semakin keras, dan rasa seolah ada yang mengawasi semakin kuat. Pak, kita harus segera keluar dari sini. Ini bukan tempat yang aman, kata Bu Maya, yang kini terlihat semakin panik. Pak Dedi menggigit bibirnya, berusaha tetap tenang, tetapi perasaan tidak aman semakin melanda. Ia hanya bisa terus berharap mereka segera sampai ke jalan yang lebih terang dan aman. Namun dalam kegelapan malam itu, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa kilometer melintasi jalan yang semakin sempit dan sunyi, akhirnya mobil itu tiba di sebuah desa kecil yang tampak asing. Desa yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Rumah-rumah tua berdiri rapuh di sepanjang jalan, tetapi ada yang aneh. Meskipun lampu-lampu rumah menyala terang, tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada suara hewan malam. Tidak ada orang yang terlihat keluar dari rumah-rumah itu. Seakan waktu di desa itu berhenti, terjebak dalam kegelapan. Pak Dedi memperlambat laju mobilnya dan menoleh ke arah Bu Maya. Kamu lihat Maya, enggak? Kok nggak ada siapa-siapa padahal rumah-rumahnya terang? Bu Maya menatap dengan curiga. Iya, aneh banget. Coba lihat, jalanan sepi sekali. Mereka melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah warung kecil yang tampak terbuka. Pintu kayu warung itu sedikit terbuka, dan dari dalam terlihat cahaya temaram. Tampaknya ada seseorang di dalam. Mungkin seorang penduduk yang bisa memberi mereka petunjuk atau setidaknya memberitahu arah yang lebih jelas untuk keluar dari desa ini. Pak Dedi berhenti di depan warung dan mematikan mesin mobil. Maya, kita mampir bentar. Tanyakan pada orang itu, siapa tahu mereka bisa bantu. Bu Maya mengangguk dan membuka pintu mobil. Mereka berdua melangkah keluar, meninggalkan Rara yang masih tertidur di kursi belakang. Pak Dedi mendekati warung dan mengetuk pintu kayu yang sudah tua itu. Tak lama, pintu sedikit terbuka dan seorang nenek tua muncul. Wajahnya keriput dan matanya tampak kosong, seperti tidak melihat apapun. Nenek itu mengenakan pakaian lusuh dan jubah panjang berwarna gelap. Selamat malam, Nek, maaf mengganggu. Kami sedang dalam perjalanan ke Semarang dan bisa tanya jalan keluar desa ini? Tanya Pak Dedi, mencoba berbicara dengan ramah. Namun nenek itu hanya berdiri diam di ambang pintu, menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Hening, Maya, coba tanya lagi, bisik Pak Dedi dengan suara rendah. Bu Maya mencoba bertanya lagi dengan lembut. Nenek, kami butuh petunjuk jalan.
Kami merasa terjebak di sini tapi nenek itu tiba-tiba melangkah mundur, perlahan menarik pintu warung lebih rapat hingga hampir menutup. Wajahnya tetap tak berubah, matanya tidak berkedip, hanya menatap dengan tatapan kosong yang dalam. Mereka sudah menunggu, kata nenek itu dengan suara pelan. Begitu pelan hingga sulit terdengar. Pak Dedi terkejut dan melangkah mundur. Maksudnya siapa, Nek? Siapa yang menunggu? Tapi sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, nenek itu menutup pintu dengan cepat, meninggalkan mereka berdua dalam kebingungan. Maya, kamu dengar kan itu? Apa maksudnya? Tanya Pak Dedi. Suaranya mulai terdengar gugup. Bu Maya menggigit bibirnya. Wajahnya semakin cemas. Iya, aku dengar. Tapi aku nggak tahu, Dedi. Ada yang aneh di desa ini. Sepertinya semua orang di sini menghilang. Mereka berbalik dan kembali ke mobil, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang semakin menguasai mereka. Namun saat mereka melangkah mundur, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Suara itu terdengar pelan namun pasti, seperti ada yang mengikuti. Pak Dedi menoleh cepat namun hanya ada hening, tidak ada sosok lain. Sudah, kita harus pergi sekarang, kata Bu Maya dengan suara tegang. Dan tanpa berkata lagi, mereka masuk ke dalam mobil. Pak Dedi langsung menghidupkan mesin dan melaju kembali, meninggalkan warung dan desa yang aneh itu. Namun saat mereka berbalik meninggalkan desa, Rara yang terbangun dari tiduran di kursi belakang berkata dengan suara lembut, "Ayah, kenapa nenek itu bilang mereka sudah menunggu?" Siapa yang dimaksudnya? Pak Dedi dan Bu Maya saling pandang, merasa tubuh mereka semakin kaku. Rara, sudah tidur lagi ya? Nak, semua baik-baik saja, kata Bu Maya dengan suara tegang, berusaha menenangkan diri meski hati mereka mulai berdebar tak karuan. Mobil melaju semakin cepat, tetapi perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai mereka tetap membayangi. Desa yang mereka tinggalkan meski sudah jauh, masih terasa sangat dekat dalam pikiran mereka. Mobil baru saja meninggalkan desa yang misterius itu. Suasana di dalamnya masih tegang. Pak Dedi terus menggenggam setir dengan tangan yang sedikit gemetar, sedangkan Bu Maya terus melirik ke arah kaca spion, berusaha memastikan mereka sudah cukup jauh dari desa itu. Hati mereka masih penuh keraguan, tetapi mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya perasaan aneh akibat kelelahan. Namun tiba-tiba suara tangisan keras terdengar dari kursi belakang. Rara, anak perempuan mereka yang tadinya tertidur, kini menangis dengan histeris. Suaranya memecah keheningan yang sebelumnya menegangkan. "Ayah, Ibu, ada orang di belakang," teriak Rara sambil terisak, wajahnya pucat pasi. Pak Dedi dan Bu Maya terkejut. "Rara, jangan bercanda seperti itu." "Tenang, Nak, itu cuma bayangan," kata Bu Maya dengan suara panik. Tapi Rara terus menangis, matanya terbuka lebar dengan ketakutan yang jelas. "Tidak, ada yang duduk di belakang. Dia melihatku, Ayah." Pak Dedi merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Tanpa berkata apa-apa, ia menoleh ke kaca spion dengan cepat, berusaha melihat apakah ada yang benar-benar ada di kursi belakang. Namun yang ia lihat hanya bayangan samar. Sekilas, ada sosok yang tampak duduk di kursi belakang mobil, membelakangi mereka, dengan kepala tertunduk. Bayangan itu tidak bergerak, seolah-olah terbuat dari bayang-bayang yang hampir tak bisa dikenali. Rasa takut mulai menyelimuti mereka berdua. Bu Maya menatap Pak Dedi dengan mata terbuka lebar, sementara Rara terus menangis ketakutan, tubuhnya gemetar. "Dedi, apa itu?" "Apa yang Rara lihat?" tanya Bu Maya. Suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan. Pak Dedi menahan napas, mencoba menenangkan diri. Itu hanya bayangan, Maya. Kita cuma capek lihatnya jadi nggak jelas." Namun meskipun ia mencoba meyakinkan diri sendiri, rasa takut semakin menggerogoti hatinya. Tanpa berpikir panjang, Pak Dedi menancapkan gas dengan kencang, melaju semakin cepat tanpa tujuan jelas. Ia hanya ingin keluar dari jalan ini, dari tempat yang terasa semakin tidak aman. Mobil melaju kencang meninggalkan segala yang ada di belakang mereka, namun suara tangisan Rara tetap terdengar jelas. Dia lihat aku, Ayah. Dia bilang aku nggak boleh pergi." Pak Dedi memandang kaca spion sekali lagi,
Dan kali ini bayangan itu tampak lebih jelas. Ada seseorang yang duduk di kursi belakang. Hanya berbeda dari sebelumnya. Sosok itu kini mengangkat kepala perlahan, menghadap ke arah mereka. Wajahnya gelap, hanya tampak mata yang bersinar samar, seperti bola api yang menyala dalam kegelapan. "Gila, Maya, kita nggak sendirian!" teriak Pak Dedi dengan suara terputus-putus. Bu Maya mulai menangis. "Oh, Dedi, aku takut." Apa yang harus kita lakukan? Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih lanjut, suara mengerikan terdengar dari belakang. Suara napas berat yang seperti berasal dari mulut yang tidak terlihat. Rara yang terus menangis semakin keras terisak tanpa henti. Seakan-akan ada yang menahannya di tempat duduk belakang. Pak Dedi mempercepat laju mobil, namun entah mengapa, meskipun sudah melaju begitu cepat, mobil itu terasa seperti tidak bergerak. Jalanan panjang dan gelap seakan tak berujung, dan suara langkah kaki terus terdengar dari belakang. Pak Dedi menoleh ke kaca spion sekali lagi, dan kali ini, bayangan itu sudah sangat dekat. Sosok itu kini berdiri di kursi belakang. Semakin nyata, sebuah tangan panjang dan kurus muncul perlahan, menjulur ke arah Rara yang semakin ketakutan. Pak Dedi menjerit, "Ayo cepat, Maya! Gas, gas!" Mereka berdua menginjak pedal gas dengan sekuat tenaga, berharap bisa lari dari kengerian yang terus mengejar mereka. Namun, meskipun mereka berlari secepat mungkin, suara itu semakin keras. Tanpa mereka sadari, mobil itu mulai berjalan lebih lambat, dan saat mereka menoleh kembali ke belakang, sosok itu sudah benar-benar di depan mereka. Hanya beberapa inci lagi, Rara menjerit menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara Pak Dedi dan Bu Maya tak mampu berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa berharap untuk segera keluar dari mimpi buruk yang mereka alami ini. Namun meskipun mereka terus mengemudi tanpa arah, rasa takut dan ketegangan semakin mencekam. Mereka seolah-olah ada sesuatu yang mengontrol jalannya, dan mereka hanya menjadi pion dalam permainan itu. Rara yang terus menangis semakin keras terisak tanpa henti, seakan-akan ada yang menahannya di tempat duduk belakang. Pak Dedi mempercepat laju mobil, namun entah mengapa, meskipun sudah melaju begitu cepat, mobil itu terasa seperti tidak bergerak. Jalanan panjang dan gelap seakan tak berujung, dan suara langkah kaki terus terdengar dari belakang. Pak Dedi menoleh ke kaca spion sekali lagi, dan kali ini, bayangan itu sudah sangat dekat. Sosok itu kini berdiri di kursi belakang. Semakin nyata, sebuah tangan panjang dan kurus muncul perlahan, menjulur ke arah Rara yang semakin ketakutan. Pak Dedi menjerit, "Ayo cepat, Maya! Gas, gas!" Mereka berdua menginjak pedal gas dengan sekuat tenaga, berharap bisa lari dari kengerian yang terus mengejar mereka. Namun, meskipun mereka berlari secepat mungkin, suara itu semakin keras. Tanpa mereka sadari, mobil itu mulai berjalan lebih lambat, dan saat mereka menoleh kembali ke belakang, sosok itu sudah benar-benar di depan mereka. Hanya beberapa inci lagi, Rara menjerit menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara Pak Dedi dan Bu Maya tak mampu berkata apa-apa lagi. Mereka hanya bisa berharap untuk segera keluar dari mimpi buruk yang mereka alami ini. Namun meskipun mereka terus mengemudi tanpa arah, rasa takut dan ketegangan semakin mencekam. Mereka seolah-olah ada sesuatu yang mengontrol jalannya, dan mereka hanya menjadi pion dalam permainan itu. Rara menatap ke depan dengan tatapan kosong. Mulutnya membuka perlahan, seperti hendak berkata sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, dia mulai berbicara pelan, dengan suara yang aneh, seolah bukan dirinya lagi yang berbicara. Mereka menunggu, Arrow, katanya dengan suara datar, tidak seperti suara anak kecil yang biasa mereka kenal. Mereka ingin kalian tinggal di sini, untuk selamanya ada. Pak Dedi dan Bu Maya terdiam. Tubuh mereka terasa kaku seakan waktu berhenti berjalan. Tanpa sadar, mereka saling menggenggam tangan, mencari kekuatan di antara ketakutan yang mencekam. Tiba-tiba, sosok yang duduk di kursi belakang itu berdiri tepat di antara mereka berdua. Sosok itu sangat dekat, sangat nyata. Wajahnya yang pucat dan penuh dengan senyum yang mengerikan semakin mendekat. "Kami hanya ingin kalian tinggal bersama kami,"
Dus suara itu terdengar begitu pelan, namun begitu menggema di kepala mereka. Pak Dedi berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Hanya ada suara gemuruh yang menggelegar di telinga mereka. Rara, tolong kasih tahu kami. Apa yang harus kita lakukan? Pak Dedi hampir tidak bisa berbisik, tetapi Rara hanya menatap kosong, suaranya terdengar sangat jauh. Dan tiba-tiba, suasana yang menegangkan itu berhenti. Mobil yang sebelumnya mati, kini kembali menyala dengan sendirinya, mesin berderu, lampu menyala, dan jalanan kembali terlihat. Namun saat Pak Dedi dan Bu Maya menoleh ke kursi belakang, Rara sudah terdiam. Wajahnya yang sebelumnya penuh ketakutan, kini tampak kosong dan pucat. Sosok itu sudah tidak ada lagi. Perasaan yang sulit dijelaskan memenuhi ruang mobil. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi rasa takut yang menyesakkan masih menghantui mereka. Seakan-akan mereka belum benar-benar meninggalkan apa yang mereka alami. Namun dalam hati mereka ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Siapa yang sebenarnya ingin mereka temui? Dan kenapa mereka merasa seperti terjebak dalam permainan yang lebih besar dari sekadar perjalanan mudik ini? Setelah berjam-jam mengemudi dalam kebingungan dan ketegangan, akhirnya mereka menemukan jalan raya utama. Pak Dedi dan Bu Maya merasa seolah-olah terlepas dari cengkraman ketakutan yang mengekang mereka di jalanan gelap itu. Mereka melihat lampu jalan yang terang dan kendaraan lain yang melintas, seakan dunia normal kembali menyambut mereka. Syukurlah, kita akhirnya sampai di jalan yang benar, kata Bu Maya dengan suara penuh kelegaan. Rara meskipun masih terlihat pucat tak lagi menangis. Hanya wajahnya yang kosong, matanya yang kosong. Seakan terjebak dalam kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. Pak Dedi melihat ke kaca spion untuk terakhir kalinya, berharap sosok yang mereka lihat di kursi belakang sudah menghilang. Dan ternyata sosok itu benar-benar tidak ada lagi. Mereka terus melaju tanpa bicara, masih terperangkap dalam suasana aneh yang mereka alami. Namun saat mereka berbelok di sebuah tikungan, mobil mereka dihentikan oleh sebuah kendaraan patroli polisi yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Seorang polisi mendekat memandang mereka dengan tatapan serius. Wajahnya tegas, tetapi ada sesuatu yang aneh di matanya. Seolah sudah lama mengenal kejadian-kejadian seperti ini. "Selamat malam, Pak, Ibu. Maaf, bisa berhenti sebentar?" Tanya polisi itu dengan suara yang dalam. Pak Dedi menurunkan kaca jendela, dan polisi itu menatapnya dengan cermat. "Ada yang bisa kami bantu?" Pak Dedi bertanya. Mencoba tetap tenang meski tubuhnya masih terasa kaku karena ketegangan yang belum hilang. Polisi itu mengangguk pelan, memandang sekeliling. "Kalian baru saja melewati jalur yang sangat tidak disarankan. Jalan itu sudah ditutup sejak 10 tahun lalu." Bu Maya menatap polisi itu dengan bingung. "Tapi kami hanya mengikuti jalan itu untuk memotong jalur macet, dan kami tidak melihat ada tanda-tanda jalan ditutup." Polisi itu menghela napas panjang, tampak ragu sejenak. "Jalan yang kalian lewati itu adalah tempat kecelakaan besar. 10 tahun lalu, sebuah bus terjatuh dari tebing, menabrak banyak kendaraan lain, dan semua penumpangnya serta sebagian besar warga desa di sana meninggal." Mata Pak Dedi terbelalak. "Apa, tapi kami melihat desa itu. Semua lampunya menyala dan ada orang yang..." Polisi itu mengangkat tangan meminta mereka untuk tenang. "Tidak ada orang yang bisa kalian temui di sana. Semua warga desa itu sudah meninggal. Tidak ada yang tinggal di sana. Kalian mungkin telah memasuki tempat yang tidak bisa dijelaskan." Rasa takut yang semula mulai surut kembali muncul. Pak Dedi dan Bu Maya saling berpandangan. Mulut mereka terasa kering, tak mampu berkata-kata. Mereka baru saja mengunjungi desa yang seharusnya tidak ada, tempat yang sudah lenyap bersama kejadian tragis yang terjadi 10 tahun lalu. Polisi itu melanjutkan, "Jalan itu sudah terlarang. Kami sering mendengar cerita-cerita tentang kendaraan yang tersesat atau orang-orang yang mendengar suara-suara aneh. Seperti yang kalian alami. Jangan pernah lewat sana lagi." Pak Dedi mengangguk, wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. "Kami tidak akan pernah melaluinya lagi," jawabnya. Suara terdengar serak. Polisi itu memberi mereka peringatan terakhir, "Jangan lupa,
Kadang hal-hal yang kita lihat itu bukan selalu yang nyata. Terus berhati-hatilah di jalan. Setelah itu polisi tersebut melangkah mundur dan kembali ke mobil patroli. Sementara Pak Dedi menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Namun saat mobil itu mulai bergerak kembali, Rara menoleh keluar jendela dengan mata kosong, dan di kejauhan, mereka dapat melihat bayangan samar dari desa itu seakan-akan kembali muncul di sana. Desa yang seharusnya tidak ada. Bayangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan meskipun mereka sudah melewati jalanan yang terasa biasa, perasaan bahwa sesuatu yang tak kasat mata masih mengikuti mereka tetap ada. Seperti bayang-bayang yang tidak bisa mereka tinggalkan. Meskipun desa itu sudah lama menghilang, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan, tetapi hati mereka tidak bisa melepaskan rasa takut yang terus menghinggapi. Apakah mereka benar-benar berhasil keluar dari tempat itu? Atau sebenarnya, mereka belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang desa yang sudah lama hilang? Desa itu mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi kenangan akan pertemuan mereka dengan sesuatu yang lebih gelap dan misterius tetap mengikutinya selamanya.